Halo dulur, agar ingin lebih semangat lagi, jangan lupa like video ini dulu no. Dalam pancaran kematian, mereka bertiga fokus dengan visinya masing-masing. Isagi berkata, aku akan menang dengan golku. Kaiser berkata, aku akan mencurinya. Rin berkata, aku akan membunuhmu. Narator berkata, pertarungan sengit menuju puncak. Hanya ada satu tahta yang harus dicari. Nampak bola liar jatuh di kaki Nanase. Nanase yang mendapatkan bolanya langsung memberikannya pada Rin. Melihat Rin mendapatkan bolanya, para pemain Bastard Munchen panik kembali. Rin menerjang lini pertahanan Bastard Munchen. Nampak Kurona, Raichi, dan Hiyori siap menghadang Rin yang menggila. Rin berupaya melewati mereka semua sekaligus, tapi Hiyori dan Kurona tidak membiarkannya semudah itu dan langsung melakukan pressing. Dipres oleh Hiyori dan Kurona, Rin mengumpankan bolanya ke Tokimitsu. Tokimitsu yang ditempel oleh Kiora menyambungkan bolanya ke Nanase. Rin yang dijaga ketat oleh Kurona dan Hiyori tiba-tiba melepaskan diri dengan cara melempar dirinya ke belakang, lalu berputar melesat kembali ke depan. Melihat Rin yang lepas dari penjagaan, Nanase segera memberikan umpan ke Rin. Rin menerima bolanya. Terlihat Kurona dan Raichi yang melompat untuk memblokir pergerakan Rin. Tapi siapa sangka Rin yang membawa bola melakukan rem dadakan, lalu berputar menggunakan punggung Hiyori dan bersiap melakukan syuting gila. Dan siapa sangka Rin yang memiliki kebebasan melakukan tembakan bukannya menembak, tapi malah berhenti bergerak. Melihat apa yang dilakukan Rin, Isagi dan Kaiser sangat tercengang. Isagi bertanya-tanya, dia tidak menembak, dia bisa saja mencetak gol jika dia menembak. Tapi kenapa? Rin yang berdiam di sana berkata dalam hati, kau salah. Jika itu adalah Itoshi Sai, dia akan berkata, itu masih terlalu hangat kan? Bahkan jika aku mencetak gol seperti itu tidak akan membuatku berevolusi kan? Burning one's life berarti tidak akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaikmu ke target terkuat. Rin yang memiliki peluang gol di depan mata memilih mengembalikan bolanya ke belakang sembari berkata, kumpulkan semua orang yang bisa mati bersamaku. Nampak Charles yang menerima bola dari Rin. Melihat apa yang dilakukan Rin, semua pemain di lapangan nampak terkejut dan bingung. Loki yang melihat kelakuan Rin berkata, jika ini pertandingan resmi, kau akan dilarang seumur hidupmu. Noah menanggapi, benar-benar jenis egois terburuk. Itoshi Rin. Melihat apa yang dilakukan oleh Rin, Isagi berkata, dia gila. Rin, kau sama seperti di pertandingan U20. Tidak, bahkan lebih dari itu. Saat ini ada beberapa orang seperti Nagi, Baro, atau Kaiser yang aku rasa jenius. Tapi saat ini, Itoshi Rin untuk pertama kalinya dalam hidupku. Bahkan otakku tidak bisa menganalisis binatang buas pembawa kehancuran. Makhluk yang tidak bisa dimengerti. Rin memulai semuanya dari awal. Dirasuki oleh monster buas yang gila, Rin kembali mengancam lini pertahanan Bastard Munchen. Siap tidak siap, Bastard Munchen harus menahan Itoshi Rin yang sedang menggila. Rin menghancurkan benteng Bastard Munchen sembari berkata, apa kalian pernah bermain sepak bola dengan mempertaruhkan nyawa? Apa kau pernah hidup dengan keyakinan bahwa kau akan membunuh seseorang dan mencurahkan segalanya? Siapapun berikan aku ilusi terkuat yang melampaui Sai. Berikan padaku nyawamu yang dipertaruhkan. Satu gol saja tidak cukup mencari egonya sendiri. Rin sekali lagi menuju jurang kematian. Melihat aksi Rin yang begitu gila, komentator berteriak, sekali lagi, 3 kali bolanya bersama BXG nomor 1 Blue Lock, Itoshi Rin. Isagi yang melihat pergerakan Rin begitu gila berkata, aku tidak bisa membaca pikirannya. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana cara menghentikannya? Tidak dapat diprediksi dengan logika. Otakku tidak berfungsi. Makhluk yang tidak masuk akal. Aku tidak mengerti dengan jalan pikirannya. Dia memulai lagi dari awal karena golnya tidak sesuai dengannya. Dia meninggalkan golnya. Apa dia sudah gila? Apa dia idiot? Monster. Apapun itu tidak dapat dipahami. Dia menakutkan. Melihat Isagi di sana, Rin mengarahkan bolanya ke Isagi, lalu menghampirinya. Rin menghampiri Isagi, layaknya binatang buas yang siap melahap mangsanya. Berada di hadapan Isagi, Rin berkata, apa hanya itu yang kau punya Isagi Yoichi? Kau didiskualifikasi untuk jadi sainganku. Tanpa ampun, Rin secara terang-terangan menerjang Isagi dengan kekuatan beringas. Merasakan tekanan gila dari Rin, Isagi sampai terjungkal di sana. Dipecundangi oleh Rin di depan mata, Isagi yang terjatuh di sana berkata,
memutuskan untuk mati. Sial! Isagi mulai bangkit kembali dan mengejar Rin sembari berkata, Aku juga punya itu. Kurasa itu mungkin berbeda dengan tekad Rin. Tak peduli berapa kali aku kalah, bahkan jika aku mati, aku selalu bangkit dan kembali. Aku, Isagi Yoichi, si jenius dalam beradaptasi. Melihat kedatangan Isagi, Rin malah menantangnya. Datanglah dengan tekad untuk mati. Datanglah untuk membunuhku dengan aura yang menggebu-gebu. Isagi yang mengejar Rin sama sekali tidak bisa menyentuh sedikit pun bolanya. Rin melakukan sedikit gocekan pada Isagi. Setelah itu mengumpan bolanya pada Charles. Setelah mengumpan bolanya pada Charles, Rin berkata ke Charles, "Hei kau pembangkang yang tidak kompeten, aku tidak butuh lagi umpan-umpan cerobohmu. Jangan menyesuaikan, hancurkan saja, berikan aku doronganmu." Melihat Charles yang memegang bola, pemain Bastard Munchen mulai panik dan mundur ke belakang. Di sisi lain, pemain PXG mulai menerjang maju untuk menerima umpan dari Charles. Di sini terlihat Santetsu yang menghalangi pergerakan dari Kunigami, yang berarti Shido terlepas dari penjagaan. Rin melesat maju menghadapi Kaiser yang menghadangnya. Charles yang membawa bola berlari mencari ruang untuk memberikan umpan yang sangat matang. Menepi ke ujung lapangan, Charles bersiap memberikan umpannya sembari berkata, "Kau ngelantur ya striker? Baiklah, aku akan memberimu umpan paling menjijikan." "Bagus Charles, ikuti arahannya," ucap Loki yang melihat Charles menggebu-gebu. Rabona Cross dilancarkan oleh Charles. Nampak Rin yang berhasil melepaskan diri dari Kaiser. Para pemain yang melihat bolanya melayang di udara mulai caruk-maruk mencari posisi untuk mendapatkan bolanya. Saat bola melayang di udara, suasana menjadi kacau. Para pemain bergegas berdesakan mencari posisi, seolah tak ada waktu lagi untuk menunda pergerakan mereka. Nampak Shido yang terbebas dari belenggu Kunigami berlari menjemput bola sembari berkata, "Teknik tingkat atas. Satu-satunya yang mampu membaca umpan ini bereaksi adalah Itoshirin dan iblis spesial. Dasar konyol, aku datang untuk membunuhmu, saingan tidak resmi." Melihat para iblis yang saling berhadapan, Charles merengek sembari berkata, "Benar, itu bagian yang paling menjijikan. Titik tembak yang bisa kalian berdua jangkau. Teruslah saling membunuh para penyerang." Melihat situasi di lapangan, Hiyori berkata, "Mereka berhasil melakukannya. Rabona Cross yang luar biasa dari Charles. Dengan menghalangi pergerakannya dan mendekati tubuhnya, reaksi Kunigami jadi tertunda dan untuk sesaat iblis itu bebas di medan perang mencari kesenangan." Rin dan Shido yang menerjang menyambut bola saling menatap satu sama lain. Rin yang melihat pergerakan bola berkata dalam hati, "Kalau aku menunggu bola sampai ke titik tembak yang ditargetkan, Shido akan mengganggu dan aku tak akan bisa menembak ke kanan depan untuk menyentuh bola lebih cepat lagi. Perubahan rute, lari diagonal." Rin melesat secara diagonal untuk memotong umpan Charles agar terbebas dari gangguan Shido. Melihat Rin yang berlari menjauhinya, Shido berkata, "Kau kabur ya?" Rin yang mendengar perkataan Shido berkata dalam hati, "Aku tidak kabur, dasar serangga sialan. Ini adalah tantangan untuk tendangan yang lebih sulit dari titik tinggi yang tak bisa dicapai olehmu." Gambaran tembakan memantul untuk menghantamnya ke jaring sebelah kiri. Itu dia, bakar hidupku dan perbarui pencapaian terbaikku. Tembakan bola yang belum pernah terjadi. Di saat dirinya akan mengeksekusi bola, tiba-tiba bayangan saya muncul di hadapannya. Melihat bayangan saya yang muncul di hadapannya, Rin berkata, "Yang benar saja, bahkan dengan tembakan itu aku tak bisa melampaui ilusi orang ini." Saya yang selalu hadir dalam pikiran Rin terus-menerus mengatakan bahwa Rin masih setengah-setengah. Batas kemampuan Rin hanya sampai di situ, dan ia takkan pernah bisa mencapai puncak dunia. Bagi saya, Rin hanyalah seorang adik kecil yang hidup dalam bayang-bayang kakaknya. Rin yang terus dibayang-bayangi oleh saya berkata, "Aku tak bisa mengatasi gambar ini. Aku tak bisa berkembang lebih jauh lagi. Keinginan untuk membunuhnya tidak lagi cukup. Sekarang aku harus memikirkan cara untuk melampauinya. Sialan, beri aku dorongan baru." Ketika Rin mulai kehilangan motivasinya, Isagi muncul dan menghancurkan bayang-bayang saya yang berada di hadapannya. Isagi berkata, "Aku bahkan akan mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Aku tak akan membiarkanmu menembak, dasar orang aneh." Melihat Isagi yang melaju dan menerjang, Rin tampak terkejut. Rin yang terkejut berkata, "Isagi, dia datang. Jalur tembakannya diblokir. Tidak, dorongan untuk menyerang semakin kuat." Melihat Isagi mendekat, bukannya gentar, Rin justru merasa darahnya berdesir. Dalam hati, ia menyambut dengan penuh gairah. "Aku ingin mati bersamamu." Sebuah imajinasi kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dorongan ini, keinginanku, aku ingin mengeluarkan semuanya. Aku rasa itu karena kau, Isagi. Melesat ke arah Isagi, Rin langsung melompat dan memposisikan dirinya bersiap untuk melakukan tendangan volley yang mematikan. Dan Duar! Sebuah krasut telah dilesatkan. Meski harus bertabrakan dengan Isagi, Rin tak peduli. Dengan niat membunuh yang tinggi, ia melepaskan tendangan gila yang meroket menuju gawang Bastard Munchen. Dan gol! Bahkan Gagamaru yang berdiri tepat di depan gawang tak mampu bergerak sedikit pun, terpaku tak berdaya. Dengan tendangan itu, Rin berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Setelah mencetakkan golnya, Rin tertunduk di sana, mengeluarkan darah yang mengucur di hidungnya. Rin berkata, "Apa ini? Aku terkesan. Rasanya menyenangkan."